Dan juga ternyata maling itu dari daerah datang, mungkin karena saya daerahnya kehabisan gitu ya, kehabisan investor, kehabisan orang-orang yang menghasilkan, malingnya juga pindah gitu ya ke tempat yang menghasilkan. Halo bos, I'm sorry first of all introduce myself. My name is Tusartawan. Dan saya akan bercerita tentang maraknya pemalingan atau maling ya. Jadi banyak sekali maling itu di rumah-rumah kos yang kan yang ngekos itu kan bawa motor, bawa barang-barang keperluan. Orang-orang seperti ini itu banyak sekali gitu bos ya. Tujuannya hanya untuk maling. Karena motor yang saya pakai waktu itu dia cungkil pakai kunci T ya, sehingga dia itu membuat jebol di motornya. Jadi banyak orang pura-pura duduk seperti ini di rumah kos membuat saya tuh males. Jadi penampilan maling tuh seperti ini rupanya. Pura-pura pegang HP, ya pura-pura dia pegang. Padahal tujuannya jadi rumah kos itu rawan sekali dengan maling yang bikin saya kesel ya dan males. Padahal kan kuliah itu ngabisin banyak duit. Tapi yang datang tuh orang kayak begini. Orang yang suka congkel-congkel pintu. Tuh kan, dia lihatnya kiri, kanan, mau masuk, mau congkel. Yang pasti biasanya tujuan pengambilannya itu laptop ya. Apalagi kalau dia senang sekali kalau dapat laptop gaming. Karena, bukan laptop sih, sudah PC gaming. Mahal banget. 85 juta yang paling mahal. Mediumnya 45, 50. Middle ke bawah 8 juta, dan yang paling murah yang saya pakai sekarang 5 juta laptop. Nah, ini aksi maling itu seperti ini ya. Dan yang saya khawatirkan itu banyak sekali maling seperti ini. Di mana-mana itu ada maling. Terus yang paling saya tidak suka itu malingnya itu dipelihara rupanya. Supaya dia seperti ini. Karena setahu saya itu seharusnya kalau saya nyebutnya ada maling itu malingnya kan dicari gitu ya, didapat terus ya paling tidak di apa nah dibina gitu ya supaya dia jadi masyarakat yang maksudnya menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Tapi kenyataannya kan dikasihani gitu loh. Seperti ini maling itu bertumbuh. Kalau sudah tumbuh malingnya, buat apa orang menghasilkan penghasilan yang banyak pada hasilnya kan maling dipelihara. Jadi kan siklusnya seperti itu. Harapnya kan dapat lingkungan, bukannya dikasihani tapi dibina gitu ya, dimasyarakatkan menjadi masyarakat yang berguna. Saya ulangnya ke circle-nya jadi seperti itu. Jadi lama banget, kemungkinan besar pasti yang diambil adalah elektronik mahal, apakah TV. Oh, tas juga gas ya. Tas juga gas dia malingin. Jadi orang setua itulah rupanya yang malingin. Jadi seperti itu pelakunya ya di rumah kos. Jadi itu bikin males banget namanya ngekos ya. Karena malingnya seperti itu. Beli laptop baru, kemudian didatangin maling kos ya. Atau pasangan maling beraksi di kos. Jadi itu yang ngerinya di rumah kos itu gitu, ada maling, ada muda-mudi, dan cantik sekali orang kosnya. Selain ada pasangan muda-mudi, juga ada drugs di rumah kos. Mungkin ada memang perbuatan saya yang awalnya memang sangat tidak baik ya, alias mungkin saya juga berkategori maling
Sehingga akhirnya saya kena maling. Secara lisan sih dikasih tahu bahwa mereka itu tidak maling, jangan maling. Tetapi secara realitanya gitu ya, ambil kenyataannya, ya malingnya tetap maling gitu. Padahal kan masyarakat ya di masyarakat kan, kok maling di masyarakat kan gitu kan. Dan juga ternyata maling itu dari daerah datang, mungkin karena saya daerahnya kehabisan gitu ya, kehabisan investor, kehabisan orang-orang yang menghasilkan, malingnya juga pindah gitu ya ke tempat yang menghasilkan, ke tempat yang ada investasi, maksudnya yang ada modalnya gitu ya, punya modal. Yang punya modal pindah, malingnya juga pindah. Itu sih lebih ya. Apakah dia di lingkungan yang sangat maju gitu, ataupun lingkungan yang sangat terbelakang, itu rupanya banyak sekali maling. Jadi cost dan robber itu, misalkan di banyak versi game CSGO, PB, Point Blank, intinya dramanya itu ada ya, dramanya dapat gitu ya. Ceritanya di awal itu kejahatan menang gitu, dan yang dianggap pro ya, yang kemenangan tuh kalau sebuah drama itu dianggap menang. Jadi ada ploitis gitu ya, yang membuat dia itu naik turun antara scene dramanya. Misalkan di sini Spider-Man itu ceritanya, Spider-Man di awal itu nah seperti ini, mengalami hambatannya itu musuhnya kuat gitu ya, dan nanti pada akhirnya scene pastinya Spider-Man-nya menang karena kan dia toloknya ya, bintangnya gitu ya, maksudnya dia dianggap protagonis gitu ya, bukan antagonisnya. Jadi inilah rupanya drama dari media, ada haters ada supporter. Gitu juga media yang menyajikan drama, ceritanya ada yang pro ada yang kontra. Dan akhirnya saya mungkin akan stuck di sini, akan ceritanya ada join klub member gitu ya, supaya ada yang pro, maksudnya yang support itu jadi anggota membernya dari salah satu channel, dan hatersnya mungkin seperti saya akan meriak ya, menjatuhkan kreator yang berlawanan arahnya ya, berlawanan. Akan ada saatnya yang menang itu adalah orang benar ceritanya, yang pro, dan ada juga saatnya menang itu adalah orang yang kontra. Jadi kontra strike, jadi dia itu ada pro kontranya gitu ya. Jadi perang dunia satu, perang dunia kedua itu sama dengan terjadinya arus listrik yang sebesar ini yang disebut petir. Oh, besar sekali ya. Itu petirnya di mana-mana besar dan bikin takut sekali, jelas. Petir seperti inilah yang terjadi saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan tahun 2020 adalah Perang Dunia Ketiga. Itu kejadiannya seperti ini. Jadi antara kekuatan kutub positif maupun kekuatan negatif itu sama ya, sama-sama kuat dan bertabrakan, bergesekan. Begitu juga dalam sistemnya adalah blok timur, blok barat gitu ya. Jadi saling bertuburkan positif negatif, dan akhirnya terjadilah sebuah kehidupan ya. Saya takut itu biasanya saya sering cek ya di cuaca, sangat rutin sekali mengecek cuaca, karena kadang juga ramalan cuaca itu salah, kadang juga benar. Jadi tidak bisa 100% dipercaya karena semua kondisi tempat itu cuacanya benar-benar berbeda. Ada yang cuacanya bagus, ada yang petir sekali, ada yang sedang gitu ya. Jadi walaupun satu kota, satu tempat, satu provinsi, satu kabupaten, jadi semua tempat itu punya beda potensi petir. Nah,
Jadi di sini karena dia beda potensi petir, itu begitu juga dengan konsep perekonomian juga ya. Jadi ada namanya kota, ada namanya desa. Jadi bergelombang. Bahkan ramalan cuaca pun tidak bisa meramal setepat mungkin bagaimana kejadian cuaca yang sebenarnya yang akan datang. Di konsep petir dan juga konsep penanaman modal. Kenapa penanaman modal? Karena orang yang merasa aman itu akan menanam modal di satu tempat. Makanya dia disebut aman. Oh, waduh, petir kok ada di situ ya? Ini, oh, janggal sekali ya. Petir bisa ada di sana. Wah, wah, listrik mengalir ya. Sangat besar sekali. Dan positif itu dramanya selalu berbenturan dan menangnya itu bergantian. Bahkan ada juga secara individu ya, orang-orang itu ada yang berganti perangai, bisa jadi dia misalkan jenis kelamin laki-laki tapi berperangai perempuan di tahun tertentu. Jadi saya juga pernah menyendiri seperti ini di sekolah ya, kosong gitu. Tak ada yang nyambung gitu karena sebuah konsep energi itu tidak stabil gitu. Kadang ada teman bisa diajak ngobrol, kadang ada juga tidak. Yang ini, waduh, kadang dia mengkodratkan dirinya seperti perempuan, padahal jenis kelamin laki-laki. Ada juga perempuan mengkodratkan dirinya seperti laki-laki. Jadi yang istilahnya disebut labil. Jadi salah pergaulan itu sebenarnya atau labil itu ya konsepnya seperti tadi itu ya. Jadi petir itu bisa kecil, bisa besar. Jadi dia seperti ini. Oh, ini seperti di kampung sekitar lingkungan saya. Nah, saya itu dibegitukan dulu saat saya sekolah ya. Jadi saya dibully, padahal saya maksudnya baik sih ya, ingin meramaikan. Saya digebukin, saya heran. Nah, saya digebukin, saya heran dan akhirnya tidak ada teman.